sepi sekali. Tidak ramai dengan dia mulai ya, sholat begitu makmur. Sholat subuh tidak seramai yang biasa kita hadir di bulan Ramadan. Maka bagaimana Ramadan nanti membawa perubahan pada kehidupan kita? Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk kampung itu mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan di atas mereka dari segala penjuru, minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi itu akan dibukakan keberkahan. Di antara ciri keberkahan itu adalah ketika bumi kering, kemudian dengan hujan Allah menurunkan air, karena sebab air itulah dengan izin Allah, maka bumi menjadi tumbuh kembali dengan tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan-tumbuhan itu bermanfaat. Binatang ternaknya bisa makan, manusianya bisa bercocok tanam, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah-buahan yang juga bermanfaat bagi seluruh alam. Dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, maka oksigen semakin segar. Itulah ciri daripada keberkahan. Maka tanaman keberkahan yang harus tumbuh di dalam dada kita sebagai orang yang beriman itu adalah tumbuhan iman dan takwa. Maka iman dan takwa ini harus bercokol di dalam diri kita, sehingga kemudian tubuh ini dimanapun kita berdiri, ketika kita berada di tengah keluarga kita, maka keluarga kita akan dilimpahi dengan keberkahan. Ketika kemudian kita berada di masyarakat kita, karena sebab kita ada di sana dengan izin Allah, maka Allah akan melimpahkan keberkahan. Dan kita berlindung dari satu masyarakat yang Allah jauhkan dari keberkahan. Maka ikhwahillah, setiap kita punya kepentingan untuk menjadikan kampung kita, untuk menjadikan tempat kita itu menjadi tempat di mana tumbuhnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan yang berlaku, kemaksiatan yang berjaya pada satu komunitas itu akan mempengaruhi keberkahan pada komunitas tersebut. Ya, kita jangan abai dengan kondisi umat. Ketika kemaksiatan semakin merebak, maka kita juga harus menjayakan keimanan dan ketakwaan. Dan di antara cara untuk menjayakan keimanan dan ketakwaan itu adalah mari kita pelajari dari Ramadan. Dan di antara cara itu adalah dengan meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ke depan setelah Ramadan ini kita perlu buat agenda untuk bisa bersama-sama kita buat jadwal agenda kita, minimal misalkan sebulan sekali. Ayo kita kumpul di masjid untuk kembali melakukan i'tikaf, dibuat agenda kajian-kajian tazkiyatun nufus, sehingga kemudian di luar Ramadan juga qiyamul lail akan tersemarakkan. Maka disitulah peran kita, semoga nanti bisa digagas di Masjid Al-Munawwarah Isking, untuk bagaimana setelah Ramadan kita melatih diri untuk menjadikan satu malam kita mabit, di situ diisi dengan kajian-kajian yang bermanfaat dari mulai isya sampai kemudian syuruk. Semoga itu bisa membawa asar untuk tetap menguatkan nilai-nilai qiyamul lail pada bulan Ramadan. Karena ikhwahillah, pada masa di mana manusia tumbuh pada masa teknologi ini,
muncul masyarakat yang kemudian sudah apatis dengan apapun yang terjadi di lingkungan. Masa bodoh dengan kondisi umat, sudah asik dengan gawainya masing-masing sehingga kemudian tidak care. Maka kita perlu membuat satu kooperatif community, sebuah masyarakat yang saling memperhatikan, masyarakat yang saling memotivasi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian terbentuk ayat ini, sehingga ayat ini menjadi milieu kita. Sebagai ruh ayat ini bisa kita praktekkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, seandainya penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka akan kami bukakan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Dari sinilah juga kita belajar terkait dengan puasa itu. Seluruh pintu-pintu kebaikan terbuka pada bulan Ramadan ini. Infaknya, ibadahnya, baik pada siang harinya maupun qiyamul lailnya, baca Qur'annya, tentu hal-hal ini harus terus kita lanjutkan menuju 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ifabillah azani wa iyyakum ajma'in. Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam menyatakan, kam min umrin ittasa'at amdaduhu wa qallat, kam min umrin ittasa'at amdaduhu, berapa banyak dari umur itu yang bilangannya kemudian banyak tetapi nilainya sedikit. Tetapi sebaliknya, betapa banyak kemudian yang umur dari sisi bilangan itu sedikit tetapi nilainya itu sangat banyak, dan itu ada pada bulan Ramadan. Ramadan yang bilangannya hanya 1 bulan tetapi nilainya luar biasa. Oleh karena itulah kualitas nilai ibadah yang Allah berikan keistimewaan itu ada pada bulan Ramadan. Kita bawa ada 11 bulan yang berikutnya. Ikhwatillah, berbeda antara sholat jamaah dengan sholat sendirian. Di dalam sholat jamaah itu ada kualitas. Walaupun ada orang yang kemudian sholat subuh di rumahnya 100 kali, akan kalah jauh dengan orang yang hanya sholat subuh sekali saja, kemudian dia sholat di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada kualitas. Di tengah kesibukan kita ada masjidnya Allah, kita berangkat menuju masjidnya Allah pada saat sholat subuh. Walaupun kemudian yang lain sholat sunnah 100 kali misalkan, tapi dia kemudian meninggalkan jamaah, akan kalah kualitas. Maka Ramadan itu melahirkan kualitas. Bahkan kemudian di 10 akhir Ramadan ini ada malam yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, di mana pada malam hari itu nilai amalnya setara dengan 1000 bulan lebih. Maka di sini ada kualitas. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Maka pada dasarnya semua kita rugi kecuali kita menapaki jalan-jalan ini. Kana nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Manusia itu pada hakikatnya adalah satu. Allah mengutus kepada mereka pemberi kabar gembira dan para nabi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan kemudian Allah menurunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran yang hak,
liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi, agar menjadi panduan hidup bagi mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni, dan Allah akan memberikan petunjuk jalan terhadap seluruh perselisihan yang terjadi terhadap orang-orang yang memang mau dan betul-betul ingin mencari petunjuk itu. Dan itu terpraktekkan di dalam sholat. Setiap hari kita selalu mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Ini menunjukkan betapa hausnya kita, betapa laparnya kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Problematika hidup yang kemudian kita hadapi, masalah yang kita hadapi, baik ekonomi, baik kemudian masalah, kemudian relasi dengan komunitas kita, bahkan masalah dengan diri kita sendiri, maka semua itu kita butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti paling nyata kuatnya sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah kita. Maka ibadah kita ini adalah wujud daripada tauhid, penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, a'azani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu memaksimalkan potensi kebaikan yang Allah berikan untuk memaksimalkan kehidupan. Dan di bulan Ramadan ini, subhanallah, masya Allah, Allah betul-betul mendidik kita untuk betul-betul menjadi orang-orang yang berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setelah Ramadan nanti ini menjadi amanah juga bagi takmir Masjid Al-Munawwarah Bistik, bagaimana masjid ini akan bisa menjadi tempat tumbuhnya semai-semai nilai iman dan takwa, sehingga kemudian orang-orang yang berada di sekitar masjid dan masyarakat Tanggamus pada umumnya akan terinspirasi keimanan mereka untuk semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut saya memang sudah saatnya Masjid Al-Munawwarah ini memiliki seorang hafidh atau hafidhah yang mereka menjadi imam yang tetap kemudian menyiapkan masyarakat bagi yang ingin menyetorkan hafalannya, terutama juga ibu-ibu, ya, bapak-bapaknya menyediakan untuk setoran hafalan di masjid. Jadi 15 menit atau setengah jam sebelum sholat sudah ada yang setoran, seperti di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kan anak-anak kecil berkeliling, ya, kemudian mereka setoran. Bahkan saya juga pernah ikut halaqah, walaupun hanya sebentar. Para syekh-syekh itu duduk di pilar-pilar masjid itu berhalaqah, mengecek hafalan mereka, terus bahkan mereka mencatat siapa jamaah saja yang datang, besok datang lagi atau tidak. Maka hal-hal seperti ini penting, karena disinilah kita susah. Sekarang banyak orang yang berkumpul, dijadikan tempat berkumpul mereka itu adalah hotel. Ya, setiap organisasi punya pusat dakwah masing-masing. Si A punya pusat dakwah, gedung dakwah A, gedung dakwah B, gedung dakwah C, gedung dakwah Z. Tetapi gedung dakwah paling utama bagi umat Islam adalah masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid inilah kita hadir di sini, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada seragam dinas. Seragam dinas kita hanya satu, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kepala kita ridho kepada Allah ketika kepala kita letakkan sejajar dengan kaki kita. Bahkan kepala kita lebih rendah daripada kemaluan kita. Kalau karena Allah, maka raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Semoga Allah menjadikan kita mampu menyemai nilai-nilai iman dan takwa di kampung yang kita cintai ini, dan semoga Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua
sehingga iman-iman kita tumbuh subur dan menumbuhkan amal-amal soleh yang bermanfaat bagi diri kita, umat, sebagai investasi untuk menuju alam keabadian, yaitu menuju alam akhirat, menuju kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.